Dir. Diana. Sakit. Diana sakit. Dila. Pertemuan kali ini kita akan membahas apa? Makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelum itu, makhluk hidup itu tahu ya makhluk hidup apa? Tahu apa makhluk hidup? Tumbuhan. Tumbuhan Dan manusia. manusia. Kalau lingkungan? Lingkungan. Tanaman. Tanaman katanya makhluk hidup. Lingkungan itu perkumpulan. Lingkungan. Ini kita ada di lingkungan apa namanya? Sekolah. Lingkungan sekolah. Lingkungan itu adalah tempat tinggalnya semua makhluk Hidup. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, kita nonton video yang dulu. The little girl was interested in the natural world. One day in Hawaii and her family and my grandmother was taking around her yard. She would show us all the plants and how to use them. And later, Kilometer dari selatan Amerika. Kolaborasi antar benua ini menjadi saksi banyak perubahan di muka bumi. Dari San Francisco, California, VOA. Dari video tadi, kira-kira videonya tentang apa sih? Tentang apa? Aplikasi. Aplikasi. Jadi tadi di video tadi ada tentang aplikasi. Aplikasi untuk apa? Observasi. Untuk identifikasi makhluk hidup. Sebelum itu ini dia ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi makhluk hidup, yaitu siswa akan menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan artifisial. Yang kita gunakan di sini adalah AI Naturalis ya, untuk mengidentifikasi makhluk hidup dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang kedua adalah menganalisis hubungan dari ekosistem. Jadi nanti kalian akan menganalisis hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sesuai dengan judulnya, makhluk hidup dan lingkungannya. Berarti kalian akan menganalisis nih hubungannya apa sih antara makhluk hidup yang satu dengan lingkungannya. Kemudian termasuk interaksi dan ancaman yang dihadapi. Interaksinya seperti apa? Ancaman-ancaman yang terjadi di lingkungannya itu seperti apa? Di untuk ekosistem. Menurut kalian penting nggak sih kita tahu ini makhluk hidup apa? Penting. Penting. Kenapa penting? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa penting untuk kita mengenal makhluk hidup di lingkungan sekitar? Boleh apa? Oke, berarti untuk mengetahui keanekaragaman hayati yang betul, kemudian untuk mengetahui perannya dan juga hubungannya dalam sebuah ekosistem. Ada lagi pentingnya makhluk untuk mengetahui atau untuk mengenal makhluk hidup di lingkungan. Boleh bilang? Untuk membantu dalam memahami keanekaragaman evolusi dan interaksi antar organisme. Untuk mengetahui interaksi antar organisme. Mirip ya dengan jawabannya Hamka tadi. Oke. Mungkin yang sebelumnya ada banyak tanaman yang belum ada namanya, yang belum kita ketahui namanya apa. Dengan mengenal makhluk hidup, kita jadi mengetahui ada tanaman-tanaman yang sebelum itu, kita lakukan ice breaking dulu yuk. Ayo. Menjauh. 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 Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Oke, cukup ya mainnya. Kita mulai lagi. Sudah cukup istirahatnya? Cukup. Kita mulai lagi ya. Nah, dalam diskusi kita juga harus menentukan interaksi makhluk hidup dan lingkungannya itu akan seperti apa. Interaksi makhluk hidup yang kalian observasi itu akan seperti apa dengan lingkungannya. Misalkan tadi kucing ya ibu contohkan. Nah, interaksi kucing dengan lingkungan yang memungkinkan itu
makhluk hidup atau sebuah spesies itu akan menghadapi ancaman seperti perusakan habitat, polusi, dan perubahan iklim yang akhirnya dapat mengganggu interaksi alami dan menyebabkan penurunan polusi atau kepunahan spesies. Misalnya apa? Tadi habitatnya rusak atau lingkungannya rusak, tercemar. Akhirnya apa? Dia akan menurunkan populasi dari makhluk hidup itu sendiri, akan terjadi kepunahan spesies. Misalnya apa? Dari polusi atau dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan pada wilayah sungai. Misalkan sungainya ada banyak busanya seperti itu. Kira-kira apa yang akan menjadi ancaman terhadap spesies di lingkungan sungai? Di lingkungan sungai itu ada makhluk hidup apa aja sih yang hidup? Ada ikan, terus udang, Katak. Ada lagi. Cebong boleh. Lagi. Tumbuhannya ada tumbuhan apa? Eceng gondok bisa, ada lumut ya. Nah, ketika wilayah sungainya tercemar, banyak busa, kira-kira makhluk hidupnya itu akan bertahan hidup nggak di sana? Enggak. Nah, itulah yang akan menjadi sebuah ancaman terhadap spesies atau terhadap makhluk hidup. Ikannya akan mati. Banyak ya kasus-kasus ikan mati di perairan. Ya. Kenapa? Karena airnya sudah tercemar. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut, ketika nanti kalian sudah melakukan diskusi terkait interaksi dan ancamannya, kalian akan melakukan sebuah rancangan untuk solusi pelestarian. Nah, yang pertama adalah melakukan pengamatan lingkungan. Kalian melakukan observasi terhadap makhluk hidup dan habitatnya untuk mengumpulkan data. Jadi kalian akan melakukan observasi yang akan kita lakukan setelah ini. Kemudian kalian cek habitatnya seperti apa. Jadi nggak cuma ngecek makhluk hidupnya ya. Kalau ngecek makhluk hidupnya kita pakai eye naturalis untuk tahu nama spesiesnya apa. Kalau lingkungannya akan kita gunakan untuk diskusi, interaksi, dan ancamannya itu seperti apa. Silakan kalian buat kelompok 4-5 orang. Kelompok 1, 2, dan 3. Kalian ada berapa orang? 12 ya? 12. Iya, buat menjadi 3 kelompok berarti satu kelompoknya 4 orang. Silakan. Kelompok 1, 2, dan 3 di belakang. Di sini sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 mau nama kelompoknya apa? Zebra. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 nama kelompoknya apa? Kucing. Kucing. Kelompok 3 beruang. Oke. Yang pertama kalian lakukan adalah mengidentifikasi minimal 5 makhluk hidup tadi ya menggunakan eye naturalis. Eye naturalisnya sudah di-download? Sudah login? Sudah. Kalau sudah, silakan dikerjakan di LKPD-nya, asesmen formatif 2. Di situ ada lokasi, alat, dan jadwalnya. Silakan dilaksanakan terlebih dahulu. Kalian akan mengobservasi di lingkungan sekolah yang sebelah mana? Apakah di lingkungan depan lab, atau di depan kelas 12, atau di depan lab kimia? Silakan ditulis. Sudah. Kelompok 1 di mana lokasinya? Di depan lab kimia. Kelompok 2 Di depan kelas 12 kali. di depan 12 kimia. Kelompok 3 Di depan kelas komputer. dan komputer sampai berbasis sini berarti ya. Iya. Lingkungan parkiran sini. Oke. Kemudian kalau lokasinya sudah ditentukan, sekarang isi alatnya. Kira-kira pakai alat apa aja? Handphone, buku atau LKPD ya, tulisnya LKPD dan alat tulis. Iya. Jadwalnya tulis aja hari ini tanggal berapa, bulan apa. Kalau sudah silakan keluar
kasih waktu sampai 11.35. Kasih waktu 7 menit cukup ya? Cukup. Sampai 11.35 sudah kembali ke kelas lagi. Oke, sudah kembali ke sini lagi. Silakan dengan teman kelompoknya boleh keluar ke lokasinya masing-masing. Oke, tadi kalian sudah observasi ya, sudah menemukan 5 makhluk hidup. Ya. Ada yang lebih nggak? Enggak, 5 doang. Oke, coba. Tadi kalian sudah sampai step yang ambil foto, betul? Sekarang kita ke step unggah foto. Sekarang silakan dibuka iNaturalist-nya. Silakan diunggah fotonya sesuai dengan instruksi yang sudah ada. Itu akan keluar opsi-opsi atau pilihan nama-nama spesies dari aplikasinya. Ya? Muncul kan? Ya. Dicari yang gambarnya paling sesuai dengan gambar yang kamu pilih tadi. Coba. Dilanjutkan dengan tanaman yang selanjutnya ya, atau makhluk selanjutnya. Nama tadi jangan lupa dicatat. Nama spesiesnya apa? Sambil dicatat langsung. Nama?
Aquascape gitu ya. Oke, oke. Silakan kelompok berdua. Kita rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 atau kelompok 2 akan mempresentasikan akan membacakan diskusi yang telah kami diskusikan tadi. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah pertama handphone, kedua adalah kamera, dan ketiga alat tulis atau alat APD. Lanjut kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kucing ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang elemen 6 penanaman, 7 penataan elemen lain, 8 pemasangan fasilitas, 9 pemeliharaan. Dimulai dari kelompok 6 yang membuat aquascape itu, kelompok 7 membuat taman mini, dan kelompok 8 akan membuat poster. Oke, itu saja dari ibu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Kalau gitu mari kita tutup pertemuan hari ini. Silakan Bima ditutup dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati masing-masing mulai.